Mungkin sering banget kita udah tahu ya bahwa kalau kita belajar sebaiknya kita juga sering men-sharing membagi bagi ilmu kita, karena ternyata betul bagaimana kita mengingat informasi dari data Les Giblin ini 70% akan kita ingat ketika kita mengatakan atau kita berbicara tentang informasi tersebut atau ilmu tersebut. Dan ternyata masih ada tingkatan lebih tinggi lagi, 90%. Jadi kita akan mengingat 90% informasi itu kalau Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Baca Bareng Yubi, di mana setiap anak Yubi akan menceritakan atau mereview buku yang sedang mereka baca dalam 1 bulan terakhir. Nah, kali ini bersama aku, Liana, tim konten Yubisnis, dan aku Venda. Halo Mbak Venda. Halo Liana. Mbak Venda di Yubisnis sebagai apa nih? Aku di Yubisnis sedang membantu tim marketing. Oke, jadi Mbak Venda ini dari divisi marketingnya Yubisnis. Ya. Oke, langsung aja ya. Oke. Mbak Venda baca buku apa nih? Baca buku Skill with People. Jadi ini sebenarnya udah dibaca bukan bulan kemarin, udah agak-agak lama karena emang pas waktu itu diminta sama Mas J baca buku nih yang bukunya Les Giblin yang ada 2, ini dia ada 2 buku, Skill with People sama The Art of Dealing with People. Gitu. Berarti ini emang salah satu buku rekomendasinya Mas J ya? Betul. Nah, mungkin selain rekomendasi Mas J, kenapa Mbak Venda tertarik untuk baca buku ini? Oke, karena mengenai manusia. Jadi sebenarnya saya juga aku tertarik dengan manusia, dan kebetulan kan di bagian tim marketing juga setidaknya berhubungan juga dengan manusia gitu, entah konsumen kita atau di tim itu sendiri. Seperti itu, di kerjaan kan ada hubungan sama manusia gitu. Kadang aku juga merasa gitu ya Mbak, kan kita tuh emang hidup tuh pasti selalu berhubungan sama manusia, tapi kadang kita tuh suka nggak tahu gitu gimana cara cara berhubungan sama mereka. Kayak di tim kerja pun misalnya aku minta tolong sama seseorang gitu, tapi kok nggak dikerjain mulu. Mungkin ternyata untuk minta tolong atau untuk mengkomunikasikan sesuatu itu ada teknik-teknik tertentunya. Di buku ini dibahas juga ya Mbak? Benar, jadi di buku ini sebenarnya dia tulisnya pedoman sukses karir, kehidupan keluarga, dan sosial. Jadi nggak melulu soal bisnis, meskipun si Les Giblin ini dia adalah salesman legendaris yang udah diakui dunia lah dengan kesuksesannya gitu. Cuman dia membahasnya secara menyeluruh tentang bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Oke, mungkin langsung aja nih, isi bukunya kayak gimana Mbak? Oke, paling poin kalau kita baca di belakangnya nih, buku paling belakang, di halaman belakang itu suka ada poin yang bikin kita tertarik kan. Ada satu kunci, kata dia, sekaligus landasan untuk berhubungan dengan orang lain, yaitu setiap orang 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada Anda. Gitu. Jadi ternyata kita itu 10.000 kali lebih menyukai diri kita sendiri daripada orang lain, bahkan ketika kita berpasangan juga ya? Betul, bahkan kita berpasangan. Jadi di sini juga dituliskan bahwa ketika kita berpasangan tuh kita bahagia tuh karena kita telah memberi, bukan karena kita menerima gitu. Dan itu tadi, kadang kita merasa kita pernah ketemu orang yang tadi mungkin si Liana memberikan satu instruksi kepada seseorang timnya, dan kok nggak nyampe ya, ini yang salah di mana, kayak gitu kan. Bisa jadi kita nih yang salah. Seperti itu. Terus apa lagi nih Mbak? Sebenarnya ini buku saku ya sebutannya, karena dia hanya poin-poin. Dia hanya muat di saku. Iya, hanya muat di saku dan cukup di saku saya. Karena dia poin-poin penting aja dan step by step, trik-trik bagaimana, bukan trik ya, ya itulah tentang bagaimana kita skill with people ini tadi gitu. Jadi kalau mau dibahas satu-satu juga ini terlalu praktikal nih. Mungkin kita ambil beberapa bab aja ya, ya bahasan yang mungkin cukup relate
dan penting, menarik juga untuk kita bahas gitu. Yang pertama nih Mbak. Yang pertama, di halaman depan setelah daftar isi itu dia ada 3 halaman yang cuman kolom aja, sepertinya ini berdasarkan data untuk memahami manusia, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengingat informasi, dan bagaimana kita memahami manusia. Gitu. Kita mau bahas yang mana nih, Li? Yang belajar dulu deh. Yang belajar ya, bagaimana kita belajar dan dalam kurung bagaimana kita membeli. Ternyata di sini disebutkan kita tuh belajar atau membeli 83% dengan penglihatan. Paling besar ada dengan penglihatan. Terus turun 11% dengan pendengaran, 3,5% penciuman, 1,5% dengan sentuhan, dan 1% dengan rasa. Termasuk ketika kita membeli. Betul. Jadi alasan kita membeli yang paling besar tuh ternyata dari melihat. Betul. Makanya di formula buka langsung larisnya Mas J itu ada satu formula kemasan pertama yang diambil. Betul. Jadi karena setelah kita udah nih produknya ngangenin, dipajang, tapi nggak bikin orang lihat, nggak pengen, akhirnya ya orang nggak pengen beli gitu. Atau yang sering Mas J sebutkan adalah apa yang menjadi faktor lirik gitu. Ternyata lah itu tadi datanya 83% kita membeli itu dengan penglihatan. Jadi sebenarnya kalau mau lebih komplekskan lagi, sebenarnya kan kalau kita pengen tadi cuma 83% nih, mau ditingkatin pakai apa? Pakai cara yang lain dengan pendengaran, penciuman, kita bisa mengkombinasikan beberapa aspek dari sini. Gitu. Kalau kita sering jalan-jalan ke mall mungkin ya Li, studi kasusnya udah lama nggak jalan-jalan ke mall. Udah berapa bulan? Ya, kita bayangin aja. Aja. Kita jalan ke mall nih, suka ada tiba-tiba ada satu spot store atau tenan di mall itu yang akhirnya bikin kita berhenti. Lirik gitu ya. Bener, berhenti karena mungkin kita langsung aja ya, aku sih langsung kebayangnya ini bisa jadi studi kasus ada Britol. Oh iya, si roti berbicara itu. Si roti berbicara itu. Gitu. Karena kan dia posisinya posisinya di pojok, warnanya bagus, kuning, terus si roti-rotinya tuh ditata dengan bagus. Akhirnya kita bikin kita apa nih, dan ternyata dia tidak hanya menggunakan aspek penglihatan. Tapi pakai aspek penciuman. Aku curiga jangan-jangan di dapur Britong itu ada kipasnya. Biar aromanya keluar gitu. Bahkan kita kadang baru di lantai 2 udah kecium baunya gitu. Akhirnya kita pengen turun, pengen cobain, pengen beli gitu. Dan emang mereka tuh store-nya ini ya Mbak, jadi kayak nggak pakai sekat apapun lagi. Jadi kalau kita lewat tuh kayak udah bisa melihat semua roti yang ada di dalam tokonya ya. Menarik sih itu. Jadi kita bisa implementasikan kalau kita bicara bisnis mungkin atau produk, ya itu tadi, karena ternyata dari data ini orang membeli caranya seperti itu gitu. Offline, online pun bisa. Kita bisa menghubungkan beberapa aspek tersebut. Seperti itu. Selain itu Mbak, yang selanjutnya. Mengingat informasi sebenarnya ini mungkin sering banget kita udah tahu ya bahwa kalau kita belajar sebaiknya kita juga sering men-sharing membagi bagi ilmu kita, karena ternyata betul bagaimana kita mengingat informasi dari data Les Giblin ini 70% akan kita ingat ketika kita mengatakan atau kita berbicara tentang informasi tersebut atau ilmu tersebut. Dan ternyata masih ada tingkatan lebih tinggi lagi, Li, 90%. Jadi kita akan mengingat 90% informasi itu kalau kita mengatakan ketika kita melakukan sesuatu tersebut. Kayak misalnya kita udah baca buku ini deh, gitu. Udah baca buku ini, sekarang saya melakukan tahapan tadi itu, yang menceritakan ulang. 70% nih nginget, jadi nangkep di di otak saya. Nanti ketika saya melakukan hal-hal yang ada di buku ini, itu akan semakin membuat paten nih di otak kita. Jadi semakin kita sering berbagi, semakin sering kita juga melakukan, itu akan semakin
mengingat informasi tadi gitu. Jadi ketika kita baca informasi nggak cukup baca aja, tapi juga menceritakan, dan lebih bagus lagi kalau langsung melakukannya juga ya. Betul. Karena kalau cuman kita baca ternyata cuma 10% Iya. Sayang ya gitu. Kalau dulu zaman sekolah cuman baca aja. Iya. Makanya nggak nempel kan? Bener. Gitu. Oke. Lanjut ya, ini baru halaman 3 doang. 3, banyak banget Masya Allah. Tapi bagus banget sih. Ini ada juga data memahami manusia, yaitu metode instruksi. Nah, ini mungkin hubungan tadi yang pertama disampaikan Liana nih. Aku udah nyuruh orang, udah meminta tolong ke timnya, tapi tidak dilakukan. Ternyata metode instruksi yang hanya memberitahu saja, itu tuh daya ingatnya 3 jam kemudian tuh 70% memang. Tapi daya ingat 3 hari kemudian itu cuma 10%. Gitu. Yang paling tinggi itu memberitahu dan memperlihatkan. Daya ingat 3 hari kemudian tuh 65%. Jadi jangan-jangan alasan kenapa orang itu tidak melakukan yang aku minta tolong karena aku cuman ngasih instruksi doang gitu ya. Betul. Tapi aku nggak langsung memperlihatkan gitu ya. Benar. Dan ini nyambung juga ada di materi Mas J waktu TFM tahun lalu, yang nanti videonya diupload tapi sedih. Ada juga di materi Mas J tuh gimana cara kita mendelegasikan kerjaan sesuatu kepada orang, atau tadi membuat instruksi. Ada beberapa step, cuman aku maaf kalau ada beberapa yang lupa. Yang aku ingat adalah kita melakukan, saya melakukan, kamu melihat. Kamu melakukan, saya melihat. Step ketiga selanjutnya adalah dia bisa melakukan, kamu bisa melakukan tanpa saya lihat. Gitu. Jadi nggak bisa serta-merta kamu kerjain ini ya, tapi nggak dikasih tahu. Tapi jadi dia harus ngelihat dulu kita melakukan itu. Betul. Terus kita ngelihat mereka melakukan itu, baru kalau mereka udah bisa, baru bisa kita lepas gitu ya, Mbak. Betul. Seperti itu, Li. Jadi ternyata ada seninya ya. Ada seninya untuk tadi memberikan instruksi berhubungan dengan rekan kerja. Tadi kalau di awal tentang bagaimana kita menggait orang untuk membeli, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih, Mbak, selain tadi. Oke, yang menarik lagi ya di bab ini, sebenarnya dia babnya itu banyak banget, dan tadi aku bilang dia to the point ya, cara terampil berbicara, membuat orang merasa penting, mendengarkan orang itu bagaimana, memuji orang, mengkritik, sampai kita terampil menciptakan kesan baik kepada orang. Cuman yang ada beberapa hal bab yang relate dengan tadi mungkin kasus dari Liana dengan tim, atau juga di bagian marketing. Yaitu di bab 6, cara terampil untuk mempengaruhi orang. Oke, kira-kira Liana tahu nggak gimana caranya? Bagaimana kamu mempengaruhi orang? Pakai hipnotis. Susah ya. Saya belajar dulu. Nah, jadi di sini dituliskan, di Les Gibbon dituliskan, langkah besar pertama untuk membuat orang melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan adalah mengetahui apa yang akan membuat mereka melakukannya, atau apa yang mereka inginkan. Kita berbeda, kita punya hal-hal yang kita suka itu berbeda, tujuan kita berbeda, dan tadi kuncinya orang lebih suka ketika fokusnya kepada dirinya. Iya, benar. Iya, jadi ketika kita pengen mempengaruhi orang tersebut, maka kita harus cari tahu, kita harus fokusnya adalah kepada diri dia, bukan diri kita. Jadi kita fokus kepada dia inginnya tuh apa, kita harus cari tahu. Nah, akhirnya kita bisa mempengaruhi dia dengan tadi nih, kalau udah kita tahu apa yang dia inginkan, kita tinggal mencari jalannya. Apa yang pengen kita lakukan terhadap dia nih, ada dihubungkan dengan apa yang dia inginkan. Oke, kalau langsung ke studi kasusnya mungkin di saya di divisi marketing, bagaimana kita mempengaruhi orang untuk
kita bisa orang itu mau melakukan hal yang kita inginkan alias membeli produk kita. Membeli produk kita, itu tadi kita perlu tahu orang ini pengennya apa. Cuman kalau sekarang online, kita nggak bisa bertatap muka langsung untuk mencari tahu, tapi kita bisa menggali dari kita nih, kira-kira apa ya yang diinginkan oleh konsumen. Atau kalau misal kita sudah punya produknya, biasanya kita punya value-value atau nilai-nilai yang pengen kita sampaikan kepada pembeli gitu. Nah, biasanya kan kita punya beberapa angle nih. Kalau Mas J bilang ketika kita jualan, biasanya ada suruh bikin alasan. Misal 8 alasan kenapa kamu harus membeli produk ini. Itu kan biasanya ada macam-macam. Tapi gak selalu semua orang tuh relate gitu. Kalau di copywriting mungkin ya di bagian Liana, di bagian konten perlu tuh dituliskan di semuanya. Karena kita pengen mencakup semakin banyak orang nih. Oh, mungkin dia tertarik di poin pertama. Oh, mungkin dia tertarik di poin alasan kedua, alasan ketiga, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, mungkin dia sudah masuk nih dari landing page, mungkin ya langsung ke CS, ke bagian sales. Nah, ini kita baru bisa melakukan personalisasi. Dari 7 poin ini kita perlu cari tahu dulu dia sebenarnya ingin apa. Misal kita jualan buku, dia pengen apa dari buku ini? Oh, cari ilmu. Oh iya, Bapak akan mendapatkan ilmu gitu. Oh, pengen buat hadiah. Ya kalau kita tadi ambil, iya Bapak akan dapat ilmu gitu kan. Enggak, Mas, saya nggak butuh. Saya mau pakai ini buat hadiah gitu. Jadi nggak nyampe gitu. Jadi sebenarnya ketika kita jualan tuh kita membantu mereka memenuhi keinginannya mereka. Bukan justru kita jualan karena kita pengen kaya. Enggak, itu boleh sih. Enggak. Tapi maksudnya inti ketika kita berjualan itu tadi, kita memenuhi keinginan orang. Karena sebenarnya mereka tuh mau melakukan sesuatu kalau itu sesuai dengan keinginannya mereka gitu ya. Betul. Produk pun kalau dibagi kan juga ada produk needs dan produk wants kan. Tapi ya sama-sama aja. Iya, pada akhirnya akan kembali ke orang itu inginnya apa atau butuhnya apa. Bukan tentang kita. Aku mau jualan ini, nggak ngurus produk ini bagus banget. Tapi kalau orang yang nggak mau ya tetap aja. Berawal dari itu tadi, apa yang orang butuhkan, apa yang orang inginkan. Bagus banget itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga nih, Mbak. Ada lagi sih lanjutannya itu di bab ke-7. Kalau tadi mempengaruhi orang, ini cara terampil untuk meyakinkan orang, Li. Gimana? Oke deh, dia udah terpengaruh. Gimana kita bisa bikin orang ini yakin padahal kita nggak pernah ketemu. Misalnya kan nggak pernah tahu, apalagi konsumen sekarang online, ketemu aja enggak, cuman chat-chatan. Gimana caranya kita bisa membuat dia yakin? Liana ada gimana ya? Hipnotis lagi. Cara Liana cuma hipnotis ya. Instan. Jadi di sini Les Gibbon juga lagi-lagi memberikan fakta bahwa kodrat manusia bila orang lain bersikap skeptis pada Anda dan apa yang Anda katakan bila Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri Anda. Ini maksudnya gini, jadi contohnya nih, Li, buku Skill with People ini bagus banget loh, Li. Biasanya atau ternyata saya jualan buku, kan? Atau biasanya kita suka berpikir, kenapa nih dia tiba-tiba nawarin buku, bilang buku ini bagus dan lain-lain. Itu biasanya kita skeptis. Nah, kita bisa cara menggunakan orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga ternyata ada manfaatnya juga. Jadi Mbak Vena punya orang ketiga? Bukan. Jadi ini kalau mungkin sering Mas J sampaikan itu konsep my friend John said. Betul. Nah, Lian aja udah tahu. Iya dong. Kan aku udah baca bukunya Mas J. Jadi ketika kita nggak punya otoritas tertentu, kita bisa menggunakan itu untuk meyakinkan orang. Misal tadi kalau aku ubah
Li, kata Mas J atau kata Mas Salman, buku ini bagus banget. Itu jadi biasanya pasti gimana? Pasti aku harus tanya dulu dong ke Liana, gimana nih perbedaan setelah dapat 2 pernyataan tadi? Iya, kayaknya aku lebih percaya orang lain yang ngomong gitu, maksudnya omongan itu dari orang lain daripada dari Mbak Venda yang jualan buku tersebut. Nah, betul. Atau meskipun saya nggak jualan buku, pasti ada satu bisikan-bisikan setan gitu. Ini kenapa ya? Ini pasti ada sesuatu yang bikin dia untung gitu. Bener-bener. Makanya kalau misal kita tadi mungkin di kehidupan bekerja, di tim, kita tidak punya otoritas, tapi kita pengen meyakinkan sesuatu kepada dia, kita bisa coba pakai ini, kata misalnya, Li, aku ngoreksi mungkin ya satu konten, Li, konten ini kayaknya nggak cocok deh, itu karena ini loh, karena gini. Kalau diubah mungkin bisa lebih ngena adalah caranya, Li, kalau kata aku baca buku ini ya kemarin, konten yang macam kayak gini tuh nggak ini loh, nggak works gitu. Itu akan bisa bikin lebih orang, oh iya sih, yakin bukan dari mulut kamu, bukan dari orang lain. Ini aneh sih. Bahkan si Les Gebin juga bilang kelihatannya ini aneh, tapi ini nyata gitu. Orang lebih nggak akan ragu sedikit pun kalau apa yang kita katakan itu dari orang lain, atau tadi my friend John said. Gitu. Ya. Makanya kalau sekarang kita suka bisnis, kita jualan produk nih, suka ada testimoni, terus endorse, itu kan juga menggunakan tadi tuh orang ketiga gitu, karena karena orang tuh itu tadi ya, kayak kodratnya mungkin akan skeptis ketika orang itu sendiri yang bilang gitu ya. Ternyata cenderung skeptis. Gitu sih Li, poin yang seru di buku Les Gebin ini sebenarnya banyak banget sih. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih seputar skill with people yang mungkin ternyata ada di buku ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita coba jawab. Kalau misalnya enggak pun, nanti kita coba bikin satu video khusus yang isinya menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kalau boleh nambahin satu lagi, sebenarnya ini penting juga tersirat sih, karena kelihatannya kan buku ini kayak tricks gitu ya, tips and trick gimana kita mempengaruhi orang. Ternyata ada caranya gimana kita bikin orang tuh senang, itu dengan kita memberikan senyuman atau apa, cara mendengarkan pun ada caranya, ternyata triknya. Tapi di setiap bab ini, hampir kebanyakan setiap bab di Les Gebin ini ada poin ketulusan. Jadi kalau balik lagi, kalau kita mendengarkan yang nggak pakai ketulusan, kita cuman karena aku pengen mendapatkan sesuatu nih, makanya aku dengerin deh gitu, itu juga nggak akan nyampe gitu. Di setiap babnya itu ada poin tulus, berikan senyuman yang tulus, meskipun memberikan senyuman itu menjadi satu triknya, tapi ada poin tulusnya, karena balik lagi, apa yang dari hati akan nyampe ke hati juga. Masya Allah. Gitu. Benar ya, sama kayak tadi kita jualan tuh kan kita menyediakan apa yang mereka inginkan nih, tapi ya kita emang harus bener-bener dengan tulus tuh ngebantu mereka gitu, nggak cuman tujuan akhirnya nggak cuman buat diri kita sendiri gitu ya Mbak. Betul. Karena pada akhirnya kalau kayak gitu nggak akan nyampe juga. Nggak akan nyampe, dan mungkin akan mengotori prosesnya. Iya benar. Gitu. Mengotori keberkahan di proses. Nah, gitu. Gitu Li. Oke, terima kasih Mbak Venda atas waktu dan sharingnya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.